Bisa-bisanya bilang soal debt collector. Oke, kita mau bahas tuntas ya. Apa yang diucapkan nih, yang sudah diberitakan oleh kuasa hukum ya, dari Ruben Onsu, yaitu Bank Minola Sebayang, tentang isu-isu debt collector ini loh guys. Mana sih? Nah ini. Nah ini. Ini beneran debt collector bang atau tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya? 12 Juli ya. 12 Juli. Lebih kurang ada 5 orang yang datang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara mengenai debt collector yang hari ini Buat ini, gelap kaca. berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabnya adalah kapan. Dia juga heran gitu. Karena memang mereka merasa tidak pernah menjadi debt collector. Dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian akunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Nah, itu pasti akan ada berita acara, ada turun, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman moral. Jadi mekanismenya seperti itu. Betul. Ini aneh sih. masa iya debt collector bank resmi datang malam-malam? Coba deh kita pikir pakai logika sederhana. Pihak Sarwenda bilang ada 5 orang yang diduga debt collector datang menggeruduk rumah hampir jam 10 malam. Aneh. Kesannya serem dan mengancam banget ya buat anak-anak kan. Tapi ingat, utang yang lagi dibahas ini KPR bank resmi, BCA kan, senilai miliaran rupiah. Bank gede itu kerjanya rapi dan pakai aturan hukum, bukan ngirim preman buat nongkrong di depan rumah orang malam-malam. Biasanya rentetannya itu panjang, dikasih surat peringatan, dipanggil resmi, sampai akhirnya ada pengumuman lelang. Jadi wajar kalau kita mikir, ini beneran debt collector bank atau ini beneran... Makanya, aku juga heran loh. Soal debt collector ini kan udah dari yang kapan tahu itu loh guys. Yang pertama kan tentang mobil. Ya kan? Terus sekarang Juli ini bilangnya ada lagi yang lain. Aneh banget. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada utang-utang lain. Dari mana? Enak aja kau. Gampang aja kau ngomong begitu. Mana buktinya? Ya, mana buktinya gitu loh. Jangan cuma bacot aja ya. Karena gue bisa aja ngirim debt collector ala-ala. Bisa, kenapa enggak? Gue kirim aja debt collector ala-ala. Kenapa enggak? Kalau nggak bisa dibuktikan itu memang benar-benar debt collector, ya, dari yang sudah agunkan sertifikat rumah, yaitu dari bank yang besar yang udah sangat cukup salah satu bank yang paling ternama ya di Indonesia. Berarti harus ada yang dipertanggungjawabkan ini. Ya. Dan ini ada fakta lagi guys. Gak bayar kamu. Mana ada bayarannya? Kamu cuma bayarnya 75 juta. Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Gara-garanya nih. Kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Ya Allah. Sudah betul. Kan pokoknya 75 yang bikin juga dia. Tapi dia gak mau kalau menjadi bayar 75 juta. Gila. Mau. Ada hal yang lain, bla 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 bla. Mau nggak mau. Jadi orang di bawah 5 juta per kamu. Astagfirullahaladzim. Yang disepakati 75 juta ya. Sudah disepakati 75 juta. Tapi ada chat, kamu cuma bayar 75 juta. Kok bisa? Sampaikan. Kami muat. Bener-bener deh guys. Gemes loh. Bener-bener gemes sekali. Janganlah kebaikan itu diungkit. Kita nggak mungkin.
Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, makanya saya katakan, kalau kita semakin banyak ngomong-ngomong, tapi tidak didasarkan oleh fakta, ketika fakta kebenaran itu keluar, tentu kita akan sakit. Kenapa sakit? Karena kebohongan kita dulu. Ya. Jadi kalau saya dikatakan, apa salahnya kalau itu orang tuanya ada keahlian, yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Roga kok oke kok. Yang jadi kontraktor tuh ayahnya almarhum, almarhum ayahnya S gitu, kan ada masalah. Silakan. Dibayar. Ya kan sampai. Jangan minta. Bentar, kita mau lanjutkan itu ya. Teman-teman yang mau ambil Pantene Treatment Goldie Hair Mask di jumlah banyaknya ini 300 mili 1 jar. Ini contohnya aja ya. Dia seperti ini guys. Ada mutiaranya untuk bantu perawatan rambut. Silakan ambil. Harga cuma di 100 aja. Waktunya 2 menit sayang. 2 menit ya sayang. Waktunya 2 menit. Yuk, 2 menit. Ambil itu new launch ya buat kamu yang pengen perawatan rambut. Bawa ke salon. 75 juta udah banyak banget sayang. 75 juta cuma buat anak 2 orang itu udah banyak banget. Kan sekarang kan si Onyo udah di bapaknya. Terus itu tadinya kan 75 juta buat anak-anak. Itu udah cukup banyak. Anak kecil mau makan seberapa banyak sih? Taruhlah 3 anak itu 25, 25, 25. Ya Allah Tuhan. 25 juta loh, 75 juta loh. Cuma 30 hari hidup 75 juta. Bener-bener parah. Ini standar kehidupan mana sih yang dipakai ini? Uang 75 juta aja tuh kayak udah jelas-jelas itu yang harga yang disepakati. Tapi masih kurang aja. Aduh Tuhan. Terbuat dari apa itu ya? Aku mah dapat 75 sebulan udah ya Allah bersyukurnya Tuhan. Yuk, 38 detik lagi yuk. Itulah untungnya katanya. Itulah untungnya si W. Beda dengan kamu lah. Untungnya apa? Untungnya apa? Dihujat masa untung gitu? Hah? Dihujat masa untung? Dibilang gak tahu bersyukur? Bayangin, uang 75 aja bisa kurang kau. Untung dari mananya? Gua merasa lebih beruntung dengan orang yang uang 1 juta udah cukup. 3, 2, 1. Oke. Ya. Untung dari mananya? Itulah untungnya katanya. Untung di mananya gue tanya orang seperti itu. Lanjut lagi ya guys. Janganlah kebaikan itu diikut. Kita nggak mungkin. Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya, makanya saya katakan, kalau kita semakin banyak ngomong-ngomong, tapi tidak didasarkan oleh fakta, ketika fakta kebenaran tumbuh, tentu kita akan. Beda kelas atuh Bu, kelas kamu enggak selevel. Oh ya, kamu levelnya yang mana? Di level yang mana kamu? Yang ngungsi keluar dari rumah? Nah, level mana? Yang tetap ngarepin uang mantan suami? Gua nggak ada ngarepin uang mantan suami. Level yang mana? Yang ditempelin sama CEO tapi nggak bisa tahu perusahaannya ada di mana? Level mana gue tanya sama lu? Jangan adu level sama gue ya. Nanti kau mencret di celana. Sakit. Kebohongan kita tuh. Kebohongannya terungkap. Ngomongin level. Jadi kalau saya dikatakan, salahnya kalau itu orang tuanya ada keahlian, dan nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan.
Boleh. Ruben tuh oke kok. Yang jadi kontraktor tuh ayahnya almarhum, ayahnya almarhum ayahnya X gitu kan, masalah. Silakan. Dibayar. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini. Karena tidak digital kan enggak. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku. Ih, kok bisa sih? Kok bisa sih? Pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku. Ngomong di depan para pemujanya ya. Ngomong di depan para pemuja. Buka Bang Minola, buka Bang Minola. Biar pada melek matanya nih. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku. Kapan tuh lagi? Disambung. Jadi para netizen yang misalnya tadi masih ngomong-ngomongin nggak benar, ini faktanya. Jadi kami hanya meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Pakai uang papi, pakai uang aku dan pakai uang papiku. Ya Allah. Gimana Bang Udin? Gila. Ini jadi digital dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Kita tadinya tidak mau bongkar masalah hal ini, tapi kan terus diboreng-boreng, terus dipertanyakan Sarap. tanggung jawab. Maka oleh karena itu kita keluarkan data kemarin bahwa kita bayar. Oh itu bukan hanya uang kontraktor, tapi juga uang material. Kita nggak mempersoalkan. Itu mau uang yang menjadi honornya almarhum saja, ataukah itu menjadi material, kita Astagfirullah. tidak mau mempersoalkan. Yang mau kita sampaikan, tolong jangan dieliminasi apa yang sudah dilakukan Ruben atas rumah tersebut. Ya, memang ada kata-kata dan eliminasi itu. Tadi kan kelihatan videonya. Uang aku dan uang papiku. Aduh Tuhan. Uang Ruben gimana? Sadis sih. Di area itu restoran ibu jalan putih yang banyak chicken skinnya kamu pakai tapi beneran pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku juga guys, gitu guys ya. Astaga. Aduh Tuhan. Yang banyak Ini. tapi beneran pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku juga guys, gitu guys ya. Janganlah. Oh my God. Aduh, bukti transfer ya Ruben Onsu ya. Astagfirullahalazim. Aku pakai uang almarhum papi aku. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di sini? Tidak disebut. Gimana Ruben? Disebut. Ini akan jadi digital dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Itu Gila. makanya kami sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Kasian banget Ruben. Jumlahnya bukan 41, ada 47. Ya, 47 kali. Jadi tidak ada dusta di antara kita 11 sekian. Ya, jadi dia kalau diperbaiki 47 kali 11,3. Tak sampai di situ. Sebelumnya Put, Sarwenda telah mengklaim bahwa rumah tersebut mulanya dibeli oleh ayahnya dalam bentuk bangunan tua. Lalu kemudian dibangun oleh sang ayah sebagai kontraktornya. Namun yang tak pernah diduga, terungkap rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu, serta sertifikat pun masih atas nama Ruben. Ya Allah. Namun biaya renovasi itu juga yang dikirim ke rekening Sarwenda dengan total nilai mencapai 11,3 miliar rupiah. Astag. Bangunnya udah lama, Bangunnya Tadi tanah kosong. tadinya rumah tua terus direnovasi gitu. Terus sempat berhenti pembangunannya.
terus jalan lagi. Tuh, terus akhirnya selesai karena tiap hari anak doa gini tiap malam, semoga rumah baru cepet jadi. Terus tiap hari tiap bangun ditanyain, Bun kapan kita pindah ke rumah baru? Stres gak tuh? Ya kan, jadi kayak langsung berusaha sekuat tenaga live pagi malam ya. Halo, live pagi malam. Langsung. Di luar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Ya Allah. Maka sertifikatnya juga atas nama Ruben. Janganlah artinya tuh menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan tapi klien kami itu anti diserang, enggak. Tapi dasarnya harus jelas. Ruben kini bereaksi melakukan perlawanan karena merasa terus-menerus disudutkan oleh sang mantan istri. Kacau. Dan dalam beberapa wawancara di podcast artis, Sarwenda seolah-olah mengecilkan peran Ruben mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai hati Ruben. Kacau. Memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Nya. Nya. Wah. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah, aku Aduh, ada jeda. Dari awal isi rumah, aku. Dari awal isi rumah, aku. Terus, nih kalau mau lihat orang ngomong tuh ya, kamu bisa lihat Kini bereaksi cara orang melakukan ngomong. perlawanan karena merasa terus-menerus disudutkan oleh sang mantan istri. Bahkan dalam beberapa wawancara di podcast artis, Sarwenda seolah-olah mengecilkan peran Ruben Oke. mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai hati Ruben. memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dari awal isi rumah, aku Di sini dibilang ada uang ayahnya. Berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih ada di rumah tua juga adalah Ruben langsung. Tapi dia sudah ngomong mana-mana tentang hal itu gitu. Jadi kita diam sama dia. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi tidak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di-framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak, itu terlaksana. Makanya kita sampaikan benar. Gila. Dikeluarkan Ruben untuk membeli lift serta pendingin ruangan ternyata belum seberapa dibandingkan dengan total biaya untuk membeli furniture yang menyentuh angka 3 miliar rupiah. Gila. Ironisnya, uang yang merupakan hasil kerja keras Ruben justru seolah tak pernah diungkap Sarwenda ke publik. Ya Justru Allah, sebaliknya, Tuhan. Sarwenda membuat pengakuan lain di luar sana yang seolah-olah terus-menerus menyudutkan Ruben. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. 3 miliar anjrit. Furniture 3 miliar. Furniture 3 miliar. Gila seharga apartemen. Uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Astagfirullah. Sebesar 250 dengan 12 kali cicilan. Tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang saja, kita nggak keberatan. Tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Udah aku save. Silang sengketa yang merupakan soal gugatan hak asuh anak justru kini menjalar ke pertikaian mengenai harta golong ini, di mana pihak Sarwenda mengaku justru mendapat aset yang bermasalah dibandingkan Ruben. Sontak hal itu pun membuat Ruben naik pitam. Kasihan Ruben. Ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ya, ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank. Lah, Yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. dia yang ngatur, kau yang mulai, kau yang merasa disakiti.
Kau yang memilih, kau yang juga mangkir. Lu yang milih, keles. Lu kan minta yang gede itu, bangga kali kau. Berapa orang podcast di situ? Ada Atta Halilintar, ada AA Raffi, podcast di situ dibawa ke rumah. Terus ada si Andre Taulani. Udah gitu ada lagi satu tuh cewek, siapa yang satu lagi tuh ada beberapa. Duh. Kau yang pilih, sekarang kau yang merasa dapat masalah. Kau gimana sih? Ini pengacaranya dengerin. Kita nggak keberatan, tapi jangan ini Aduh. menjadikan satu alat Bunda Maya, menunjukkan Ruben. Tikam. Widih, udah berapa podcast di rumah itu? Wih, suka ya sama rumahnya ya. Kamu yang milih rumahnya tuh sekarang kenapa kamu yang protes? Waspada, justru kini menjalar ke pertikaian mengenai harta gonok ini, di mana pihak Sarwenda mengaku justru mendapat aset yang bermasalah dibandingkan Ruben. Sekarang aja mendapatkan aset yang bermasalah. Kemarin aja lu podcast berapa orang masuk ke rumah itu lo bikin room tour, house tour. Aduh, tolong deh. Hal itu pun membuat Ruben naik pitam. Rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini. Ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ya, ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank. Yang ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita, tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua, titik-titik. Tuh. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Oh my god. Ngincer rumah gede. Bila memang seluruh pengakuan Ruben perihal pembagian aset berupa rumah, serta masih turut berperan besar dalam pembangunan renovasi tersebut, lantas siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam sengketa rumah tersebut? Apakah mungkin Sarwenda bermain playing victim? Entahlah. Entahlah. Namun pasti Sarwenda sudah tidak tinggal di rumah tersebut. Kabarnya ia telah pindah ke tempat baru bersama anak-anaknya. Namun tahukah Ruben di mana Sarwenda kini tinggal bersama kedua anaknya? Sudahkah Ruben dikabari pria pindah rumah itu? Saya aja, betul. Saya juga udah kasih alamatnya, pasti dengan dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi tidak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa. Hah? Ya karena kuasa hukum S juga menghubungi saya, kok masih jadi satu. Nanti kok jadi satu kan memang belum tersampaikan informasi itu. Belum tersampaikan. Ya. Ruben juga kemarin udah ngomong ke beberapa teman media. Nomor itu tidak kami gunakan lagi, tidak saya gunakan lagi. Ya ampun Tuhan, nomor yang udah nggak dipakai di message ke nomor itu, ya gimana mau nyambung, Mali? Lu ngadi-ngadi, lu kirim pesennya kemana? Udah tahu anak-anak udah bapaknya nomornya ganti, anak-anak juga tahu nomornya ganti. Buset, jangan kayak gitulah. Ah. Lanjut. Anak-anak tahu, dan dia juga pernah menghubungi nomor baru itu. Kenapa kok ke nomor 1 itu aja? Wah, kacau. Di balik alasan pindah rumah demi kenyamanan Bu Hadi, tabir masalah yang melatari Sarwenda akan tak dari rumah Cilandak tersingkap. Rumah yang diberikan untuk Sarwenda terlilit utang di bank dengan nilai yang terbilang fantastis, serta kabarnya keran pembayaran macet hingga bakal dilelang. Bagus. Bukan gara-gara itu, Sarwenda mengaku sampai diletaknya 15 orang yang diduga debt collector yang dikirim Ruben. Halo, 15 orang debt collector dikirim Ruben, yang bener aja lu. Ruben itu bukannya ngutang yang ngambil utang sama loan shark, sama preman, bukan, sama bank resmi loh. Kok bisa sih tiba-tiba ada debt collector itu? Bank resmi nggak begitu. Pakai surat dulu pemberitahuan, nanti meeting dulu dipanggil ke bank, ada diskusi. Apalagi udah sampai di atasnya 7 miliar itu kan? Nggak ada ngirim-ngirim debt collector kau. Lantas, bagaimana sikap Ruben menanggapi hal itu? Ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, ada kolektor. Ya,
Saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang. Karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak menyampaikan siapa. Ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Jadi bukan ke pihak banknya. Ya kami tanya ke banknya. Tuh, ya. Kan benar ini. Kata pihak mantan klien maksudnya ya mantannya. Kemudian, ya ada debt collector yang datang. Kapan bang? Bisa tidak pernah kirim debt collector kan bang? Kemudian dia bilang, coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya, dari polisinya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Seperti tiada ujungnya, Sarwenda pun kembali menyinggung soal nafkah anak yang sejak bulan Januari tahun 2026 tidak diberikan oleh Ruben. Lantas pernyataan itu pun lagi-lagi dimentahkan oleh kuasa hukum Ruben, Minola Sembayang. Nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, Ada laki kali satu. saya pasti dia maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi Ada yang laki saya satu. nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha, yang selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Buru-buru keluar bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Dari 2024, dari dulu dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025 itu apa namanya bukan nafkah? Nah, poin. Ini nasib Sarwenda diambang kehancuran. Ia terancam kehilangan hak asuh anak. Di sisi lain, rumah mewah yang ditempati Sumpah guys, jelas-jelas Ruben yang ngasih nafkah selama ini sampai dengan tahun 2025 bulan November. Dan nafkah itu hanya di stop sementara karena nggak dapet haknya untuk memeluk anak-anaknya tanpa diganggu oleh orang-orang di sekeliling anak-anak itu. Kalau udah ada peraturan dan sudah diberikan ya hak asuh anak kepada si perempuan mantan istri, berarti kan udah dapet tuh haknya, udah dikasih juga transferannya, disepakati cuma 75 juta. Tapi dengan sangat-sangat dermawannya ya mantan suami ini jarang ada ya guys. Gue jarang ada nih lihat mantan suami kayak begini modelannya nih.